Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menjadi seorang Katolik tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bahwa seseorang yang akan menjadi Katolik itu harus menaruh perhatian dulu, mungkin dikatakan sebagai seorang simpatisan, lalu setelah itu dia mendapatkan pengajaran dari pembimbing, dari katekis, ataupun dari orang lain yang lebih tahu tentang bagaimana untuk ajaran-ajaran Katolik. Setelah dia menaruh kepercayaan dan sungguh-sungguh mempunyai niat dari hati yang dalam, maka dia menyatakan untuk dibaptis, dan orang itu akan mendapatkan baptisan, menunjukkan pribadi ikut serta di dalam kelompok, di dalam keluarga Katolik. Dia disebut sebagai juga seorang anak Allah yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Tanpa pengajaran, khususnya untuk seorang dewasa, tanpa bimbingan dan tanpa menyatakan kepercayaan dan beriman kepada Kristus, tidak bisa orang itu langsung dibaptis menjadi seorang Katolik. Tadi kita mendengar bagaimana dalam Kisah Para Rasul, seorang sida-sida yang sungguh-sungguh mau menjadi seorang pengikut Kristus. Dia turun dari Yerusalem dan dia pada saat itu membaca nas kitab suci dari Perjanjian Lama, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Dan Filipus atas dorongan Tuhan, dia mengajar sida-sida itu, memberikan pengertian apa yang dimaksud dalam nas kitab suci yang dibaca oleh sida-sida itu. Akhirnya Filipus pun mampu membimbing sida-sida itu, menunjukkan bagaimana yang dibacanya itu adalah berita tentang Yesus sendiri. Dan bertolak dari situ, sida-sida itu menjadi percaya, lebih mendalam imannya, lalu menyatakan untuk dibaptis. Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dan Filipus tidak langsung semena-mena baptis, tetapi menyatakan sungguh-sungguh, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya. Dan sida-sida ini menjawab dengan tegas, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Terjadilah pembaptisan sida-sida itu oleh Filipus di salah satu tempat yang ada airnya itu. Tetapi ada satu hal yang mungkin dirasakan sebagai aneh. Setelah membaptis sida-sida itu, lalu dikatakan Filipus diambil, dilarikan oleh Roh Kudus. Dan ternyata dia ada di Asdod, di tempat yang lain dari tempat pembaptisan itu. Ini menunjukkan bahwa pembaptisan oleh Filipus itu bukan semata-mata karya Filipus sendiri, tetapi ada campur tangan Allah. Allah mengendaki supaya orang-orang yang sungguh percaya dan beriman kepadanya harus mendapatkan baptisan. Maka dikatakan oleh Yesus tadi, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Pembaptisan bukan pertama-tama adalah prakarsa manusiawi sendiri, tetapi adalah tangan Allah sendiri yang menarik, yang menunjukkan bagaimana ia harus menjadi seorang Katolik.
Dan Yesus sekali lagi mengatakan itu, orang yang dibaptis sungguh-sungguh sudah menjadi seorang Katolik, dimasukkan dalam lingkungan gereja sebagai seorang anak Allah, dan dalam kehidupannya akan senantiasa dikuatkan, diteguhkan supaya dia tetap menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam iman. Maka Yesus pun memberikan daya kekuatan yang lain. Dirinya sendiri akan mendampingi, menguatkan setiap pribadi yang dibaptis. Setiap kita orang yang menjadi Katolik bukan main-main. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus untuk memberikan daya kekuatan itu adalah dirinya sendiri yang harus menjadi santapan rohani bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang dibaptis. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga, bahwa orang yang sungguh percaya akan mendapatkan kehidupan kekal, akan mendapatkan satu apa yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, tempat di mana ia berada, tempat di dalam kehidupan kekal yang bernuansa kebahagiaan bersama dengan Dia. Dan maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap kita ke gereja, kita selalu diingatkan bagaimana kita menyambut Dia sang roti kehidupan itu. Akulah roti hidup, bukan semata-mata roti yang mati, tetapi hidup. Dan kehidupan ini adalah kehidupan Kristus yang sungguh akan menjadi santapan rohani untuk memberikan daya kekuatan, pendampingan di dalam kehidupan kita. Barang siapa makan dari roti ini, ia tidak akan mati, karena kita dengan iman dan harapannya diteguhkan oleh pengorbanan Kristus sendiri, mampu berharap di dalam iman untuk kelak hidup berbahagia di dalam kerajaan surga. Amin.